Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Melis Indrani dari jurusan Farmasi semester 4. Oke, kali ini saya akan memenuhi mata kuliah fitokimia tentang metode ekstraksi yaitu maserasi. Oke, langsung saja di sini untuk topik pembahasan kita. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip, yang ketiga modifikasi maserasi, dan yang keempat yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode maserasi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Jadi, untuk maserasi itu sendiri, dia merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. Yang mana di sini dikatakan bahwa maserasi itu merupakan metode ekstraksi yang melakukan perendaman suatu bahan tanaman, baik itu berbentuk kasar ataupun bubuk, dalam wadah tertutup dengan ditambahkan pelarut tertentu untuk menarik zat aktif yang terkandung di dalam sel tumbuhan. Nah, pada proses perendaman sampel itu kita menggunakan suatu pelarut polar ataupun setengah air, misalnya ada metanol dan juga etanol encer. Nah, metode maserasi ini kita gunakan untuk simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari. Nah, apa sih cairan penyari itu? Nah, jadi cairan penyari itu merupakan pelarut yang kita gunakan pada proses maserasi, baik itu menggunakan pelarut polar, misalnya ada air, dan juga setengah air, misalnya ada metanol dan juga ada etanol encer. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat ada alat maserasi. Untuk gambar yang pertama itu merupakan suatu bejana, terdiri dari 3 bagian. Untuk gambar A itu merupakan wadah dari bejana, yang mana dia berisi satu bahan yang sedang kita maserasi. Pada gambar B itu tutup, dan untuk gambar yang C itu merupakan satu pengaduk yang digunakan ataupun yang kita gerakkan secara mekanik. Untuk gambar yang di samping itu ada overhead stirrer. Nah, untuk overhead stirrer ini dia digunakan untuk membantu proses pencampuran suatu larutan ataupun beberapa bahan cair. Untuk pada alat yang pada bagian bawah sama, dia digunakan untuk mengaduk. Nah, apa sih tujuan dilakukannya pengadukan saat proses maserasi? Jadi tujuannya itu untuk menjamin keseimbangan konsentrasi bahan yang diekstraksi itu agar lebih cepat di dalam pelarut. Untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu ada prinsip. Untuk prinsip dari metode maserasi ini, di sini dikatakan bahwa maserasi itu merupakan penyajian yang sederhana, yang mana dia dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Pelarut nantinya akan masuk ke dalam sel dari tanaman melalui dinding sel. Di sini ada kata penyarian. Apa sih penyarian? Jadi untuk penyarian itu dia merupakan suatu peristiwa pemindahan zat aktif yang semula ada dalam sel kemudian ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif tersebut larut di dalam cairan penyari. Nah, jadi ada cairan penyari dan juga ada proses penyarian. Nah, di sini proses maserasi dia cocok untuk simplisia yang tidak tahan panas. Untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada modifikasi dari maserasi. Jadi modifikasi dari maserasi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada digesti, yang kedua di sini ada maserasi dengan mesin pengaduk, yang ketiga maserasi, yang keempat maserasi melingkar, dan yang kelima itu maserasi melingkar bertingkat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada modifikasi maserasi digesti. Jadi dia merupakan cara kita maserasi yang mana menggunakan pemanasan lemah yaitu pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Dan perlu diingat bahwa modifikasi maserasi digesti ini hanya untuk simplisia yang zat aktifnya itu tahan pemanasan. Nah, di sini ada keuntungannya yang mana kelarutan zat aktif akan meningkat apabila suhu dinaikkan. Untuk modifikasi yang kedua yaitu maserasi dengan mesin pengaduk. Jadi dia menggunakan suatu alat bejana yang mana penggunaan mesin pengaduk ini akan berputar terus-menerus untuk menjamin keseimbangan bahan yang diekstrak itu agar lebih cepat di dalam pelarut. Nah, keuntungannya yang mana waktu proses maserasi itu dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam. Oke, untuk modifikasi yang ketiga itu ada remaserasi, yang mana cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia itu dimaserasi dengan cairan penyari yang pertama. Nah, sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas. Kemudian ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Oke, untuk modifikasi yang keempat itu ada maserasi melingkar.
Untuk maserasi melingkar, dia dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Tujuannya apa? Jadi, pada cara ini penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Untuk modifikasi yang terakhir atau modifikasi yang kelima itu ada maserasi melingkar bertingkat. Nah, di sini serbuk simplisia itu akan mengalami penyarian beberapa kali. Itu sesuai dengan bejana penampung sama menggunakan alat bejana tadi. Dimana serbuk simplisia tadi sebelum dikeluarkan dari bejana penyari, kita akan lakukan penyarian dengan cairan penyari baru. Nah, dengan cara ini kita harapkan agar dapat memberikan hasil penyarian yang lebih maksimal dibanding dengan dilakukan hanya sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Nah, untuk topik pembahasan yang keempat yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari metode maserasi. Untuk kelebihan, pada metode maserasi yang pertama itu tentunya alat yang kita pakai itu sederhana. Yang kedua, itu biaya operasionalnya relatif rendah. Yang ketiga, proses relatif hemat penyari. Yang keempat, itu tanpa pemanasan. Dan untuk kekurangan, pada metode maserasi ini proses penyariannya itu tidak sempurna. Karena apa? Karena zat aktifnya itu hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Selain itu, prosesnya juga lama, yaitu butuh waktu beberapa hari. Nah, di sini ada contoh proses ekstraksi pada simplisia daun salam. Yang pertama, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat simplisia kering dari daun salam yang mana pengeringan itu dapat kita lakukan, baik itu bisa menggunakan oven ataupun bisa kita angin-anginkan. Selanjutnya, simplisia kering tadi kita lakukan penghalusan menggunakan blender sehingga didapatkan serbuk halus dari simplisia daun salam. Nah, kemudian kita lakukan penimbangan simplisia. Nah, sebagai contoh kita timbang itu sebanyak 50 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan dengan pelarut. Misalnya kita gunakan ada metanol sebanyak 300 ml. Nah, di sini untuk perbandingan antara metanol dan serbuk daun salam itu 1:6. Nah, selanjutnya proses maserasi ini kita lakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Kemudian digojok setiap 2 jam selama 5 menit. Nah, kemudian ekstrak yang diperoleh itu kita saring menggunakan kertas saring kasar yang nantinya akan dihasilkan filtrat 1 dan juga ada ampas. Nah, ampas tersebut akan kita lakukan perendaman kembali dengan metanol dengan jumlah dan proses yang sama seperti sebelumnya, sehingga akan menghasilkan filtrat 2. Di sini ada gambar filtrat 1 dan filtrat 2 yang selanjutnya. Filtrat 1 dan filtrat 2 itu akan dicampur, kemudian disaring sehingga akan mendapatkan satu ekstrak. Dan ekstrak tersebut akan dimasukkan ke dalam labu evaporator pada suhu lebih kurangnya itu 40 derajat Celcius dengan tekanan 100 mBHR sehingga akan didapatkan ekstrak kental sebagai sampel hasil akhir. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait dengan salah satu metode ekstraksi yaitu maserasi. Dan di sini saya ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman coba jawab berdasarkan hasil presentasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.